perdebatan antara Islam yang dikepalai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Yahudi yang dikepalai para pendeta-pendeta, baik pendeta Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Khaybar, dan Bani Yahudi yang lainnya, dan juga dari agama Nasrani yang dipimpin tidak kurang 60 pendeta dari Najran. Pada akhirnya memberikan kesimpulan kemenangan di tangan Muhammad alaihi salatu wasallam. Kewaswasan yang mereka sebarluaskan, keraguan yang mereka ingin tanamkan di jiwa-jiwa muslim, akhirnya terkikis habis. Dan inilah fakta sejarah untuk kita, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di saat sekarang ini, yang mana pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu menegaskan bahwa siapa yang diikuti oleh Muhammad dan umat Islam, dan wahyu pun menyatakan, kita pun ikut membacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min qablihim وما أوتي نبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. Nah, inilah ciri agama yang bisa mempersatukan, ciri agama yang punya kedaulatan dan tidak bisa dipropagandakan serta diadu dombakan dengan atas nama agama. Yahudi bertekuk lutut, Nasrani bertekuk lutut, karena Islam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan terhadap kita, katakanlah oleh kalian bahwa kita beriman terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada kita, kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada nabi-nabi, kepada Musa, kepada Isa, dan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, dan memang kami patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila
masih ada di kalangan ahli-ahli kitab yang telah dijelaskan oleh Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan Injil yang tidak diturunkan atau Taurat yang salah, tapi Injil dan Taurat di saat itu menurut Rasulullah alaihi salatu wasallam dijelaskan terhadap Yahudi, dijelaskan terhadap Nasrani, bahwa Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah oleh kalian. Nah, makanya apabila sekarang saat ini, inilah kelemahan kita, sehingga masih saja di antara kita bisa diombang-ambing. Sebenarnya Rasulullah alaihi salatu wasallam di saat polemik antara beliau dengan Yahudi dan Nasrani dan dimenangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah diperkuat dengan wahyu. Dan seandainya ego manusianya muncul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab ta'alau. Ya ahlal kitab ta'alau Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah Allah na'budu wa illallah la nusyrika bihi syai'a wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa la yattakhiduna ba'dun arbaban min wa dunillah in tawallaw wa in tawallaw faqulu ashhadu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan Muhammad, wahai ahli-ahli kitab, apabila kalian bersikeras bersikukuh merasa punya keyakinan terhadap kalian, kitab kalian yang kalian baca, mari kita sama-sama berpegang pada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, bahwa kita tidak akan beribadah terkecuali kepada Allah dan tidak akan menyekutukannya dengan apapun juga, dan tidak akan dijadikannya di antara kita satu sama lainnya dipertuhankan. Dan apabila kalian berpaling, maka katakanlah wahai orang-orang yang beriman, bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Setelah demikian, maka nyatalah Abu Harisah, seorang pendeta Nasrani yang sudah memiliki kedudukan sekaligus fasilitas yang diberikan oleh Kaisar Romawi, karena para pendeta baik dari mulai makanan, perumahan, wibawa, dan segala sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung para pendeta dibantu oleh Kaisar Romawi. Bercerita terhadap temannya, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad itu memang benar. Lalu temannya berbicara, kenapa Anda tidak berpindah agama? Kalau seandainya aku berpindah agama, rumah ini, fasilitas yang telah diberikan mereka, yang telah kita
kita saksikan ini akan hancur habis diambilnya. Inilah yang menjadi alasan para pendeta saat itu, dikarenakan alasan materi atau kepentingan duniawi, bukan kepentingan ukhrawi atau yang disebut agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kita bebas memiliki keyakinan tentang Islam, bahwa jangankan sekarang, apabila dari mereka yang ingin mengombang-ambing, memberi kewaswasan, keraguan terhadap akidah kita, maka itulah cerita bohong. Sebab 1400 tahun yang lalu telah dikikis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang harus kita perjuangkan dan harus kita tanamkan. Dan pada akhirnya banyaklah kaum-kaum Nasrani, bangsa-bangsa Yahudi yang memeluk Islam. Lalu setelah demikian, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengarahkan para sahabatnya untuk menjaga kestabilan kota Madinah, ketentraman kota Madinah, keamanan kota Madinah. Lalu dibentuklah syariah atau ekspedisi, pasukan demi pasukan. Namun sekedar pasukan pengamanan. Yang pertama diturunkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan pengamanan dan keamanan, bahwa Madinah adalah daerah yang kondusif, aman, tentram, kerta raharja. Yang memimpin tidak kurang 30 pasukan. Ke arah mana beliau diarahkan? Ke arah selatan, yaitu ke arah Laut Merah. Namun di sana bertemulah pasukan Hamzah dengan pasukan Umar bin Hisam atau Abu Jahal, yang mana Abu Jahal atau Umar bin Hisam memimpin tidak kurang 300 pasukan bersama kabilah dagangnya. Nah, inilah kesan pertama ini. Apabila kita tidak mengetahui asal usul seluk-beluk sejarah yang benar, maka bisa dikatakan Islam ini adalah apa? Perampok, haus darah, atau yang disebut dengan kardinal, pembajak unta. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau kita mengetahui bahwa pasukan Hamzah hanya 30 orang, senjata yang dibawa oleh mereka seadanya. Tapi kalau pasukan Umar bin Hisam tidak kurang 300 orang, ditambah kabilah dagang dengan persenjataan yang lengkap di saat itu. Kenapa? Semenjak Rasulullah alaihi salatu wasallam mengadakan ikrar akubah dan selamat hijrahnya ke Yasrib atau Madinah Munawwarah saat ini, maka Quraisy dirunggung dengan kecemasan dan ketakutan. Kekhawatiran bahwa perniagaan yang sering dilakukan dan sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Quraisy di saat musim panas melakukan perdagangan ke arah Syam, di saat musim dingin melakukan perdagangan ke arah Yaman. Sedangkan omset perdagangan ekspor Quraisy, Sprenger mengatakan
tidak kurang mencapai 160.000 dinar, atau tidak kurang mencapai 250.000 dinar atau 1.600.000 pound sterling. Kalau seandainya 1 pound sterling kisaran 2 juta, silahkan dikali aja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan angka demikian, manusia mana yang tidak merasa khawatir dengan perdagangan yang akan hancur, perniagaan yang akan ludes, terlebih lagi dengan kesombongan, dengan penindasan, dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan fitnah selama tidak kurang 13 tahun dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Muhammad dan pengikutnya. Sudah menjadi bawaan dan naluri kemanusiaan. Apabila kita sering mendolimi orang lain, tentu kewaswasan, ketakutan pasti menghinggapi diri kita yang mendolimi orang tersebut. Terlebih lagi, apabila orang yang didolimi kita sudah ada dalam tahta kejayaan, tahta kekuatan, ada sang penolongnya, maka secara otomatis orang-orang Quraisy lebih ketakutan. Maka setiap kafilah dagang pasti dipersiapkan dengan bala tentara sebagai pengawal. Inilah 30 orang apabila kita berakal sehat, tidak mungkin untuk melawan 300 orang pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Hisam. Nah, demikian dulu. Bagaimana selanjutnya, dan insya Allah di minggu yang akan datang, janganlah kita sampai tergelincir paham yang salah dan disalahkan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang agamanya sendiri, orang-orang yang tidak mau mengerti dengan agamanya sendiri, orang-orang yang egois dengan agamanya sendiri, padahal mereka jauh dari tuntunan agamanya sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wa qil lana